sehingga kita sekarang ada tagline-nya. Ya. Pengajian kita tuh fikih dan pitih gitu. Fikih dan pitih. Ya. Oke. Ya fikih itu hukum tuh tidak akan berdiri ketika ekonomi kita lemah. Iya. Jadi kajian-kajian kita di bawah itu setelah pengajian ya, bagaimana persoalan-persoalan apapun, persoalan ibadah, persoalan agama kita bahas. Tapi intinya bagaimanapun juga ekonomi tadi itu tak bisa kita lupakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di podcast GDM 62. Kali ini kita kedatangan tamu yang ini kalau saya sudah menunggu lama dengan beliau ini. Buya Yosmeri Yusuf, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat. Nah, beliau aktif di Muhammadiyah dan juga punya banyak background yang nantinya tentunya akan kita kupas hari ini. Mungkin di awal dulu nih, Buya Yos. Kenapa memilih Muhammadiyah untuk berorganisasi, Buya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Rifka. Selamat ini kepada podcast ya. Ya. GDM 62. Memang hari ini jodohnya bertemu dengan Rifka. Bela Muhammadiyah ini kan sesuatu yang mungkin sejak dari SMA saya mengenalnya. Dari kecil karena saya dari SD, SMP itu orang tua saya polisi. Oke. Kita berpindah-pindah dari Pekanbaru ya kan sampai ke Pasaman. Dulu kan Pasaman sebelum di Mekar itu masuk. Karena polisi pindah-pindah dinas. Pindah-pindah dinas. Jadi kita di SD SMP itu tidak banyak beraktivitas di organisasi. Kalau SD saya itu 3, kalau SMP itu 1, SMA 2. Jadi itu konsekuensi dari kalau dulu istilahnya anak kolong. Oke, anak kolong ya. Nah, tapi di SMA kebetulan kakak ipar saya ketua EDM di daerah Muhammadiyah. Itu di waktu SMA. Waktu di prodi, tapi di SMA sudah aktif dia. Oke. Jadi saya disuguhi dengan bacaan-bacaan. Dulu ada Panji Masyarakat ya. Iya. Yang Majalah punyanya Muhammadiyah ya, Bu ya. Muhammadiyah yang digarap oleh Al-Azhar, Hamka. Itu sering disuguhi itu. Kalau dulu kan tidak ada HP ini, Rifka. Iya. Kita bacaan majalah, pengayaan itu banyak. Yang pengaruh pikiran saya adalah buku-buku Muhammadiyah. Maka bagi saya Muhammadiyah itu sangat menarik untuk ditekuni. Tapi belum mendalami. Iya. Nah, ketika saya kuliah di UNAN itu tidak ada juga komisariat. Komisariatnya belum ada. Nah, belum ada ya. Sehingga saya lepas saja di organisasi, hanya di organisasi kampus. Itu dulu namanya SMPT. Saya termasuk dulu pernahnya di ketua BPM, aktif di Senat dan juga presidium di Senat Mahasiswa Perguruan Universitas Andalas. Jadi sebenarnya pengenalan tadi dari kakak ipar lah. Di situ mulai muncul keinginan untuk bermuhammadiyah waktu itu. Pada amalan-amalannya. Mulai berkecimpung di Muhammadiyahnya kapan, Bu ya? Setelah itu ya, setelah tamat saya aktif di waktu itu bekerja di Bakri. Tapi yang berkecimpung ketika waktu itu terjadi reformasi. Oke. Reformasi waktu itu kita memilih partai masuk PAN. PAN bagaimanapun juga kan lahir Secara historisnya dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah. Di situlah mungkin lebih mendalamnya dengan Muhammadiyah, tapi tidak di struktur. Karena bagaimanapun juga dari dulu Muhammadiyah itu tidak orang-orang partai politik tidak boleh masuk ke dalam arena pimpinan Muhammadiyah, baik tingkat cabang, daerah maupun di tingkat wilayah. Tapi lebih kepada mungkin di majelis ataupun di penasihatnya. Dulu ada aturan seperti itu. Jadi kalau masuk ke struktural partai harus keluar. Iya, sampai sekarang kan masih begitu. Masih di pimpinan. ya. Oke. Nah, mulai masuk ke PWM tahun berapa, Bu Yaya? Sebenarnya di PWM ini sudah masuk juga, sudah 2 periode, tapi pada anggota majelis. Oke. Waktu itu ada di Hikmah ya. Tapi ya kalau anggota majelis kan tahu lah kita. Ya, dan Una hadir. Iya. Tapi nama tercatat dalam 3 periode ini. Kalau di PDM dulu sering menjadi donor bakar seperti itu. Tapi yang penting sebenarnya di Muhammadiyah, bukan di
jabatan, tapi bagaimana kita kontribusi kita terhadap Muhammad. Dimanapun tempat kita. Iya, dimanapun tempatnya itu. Buya Yos, Ya. kenapa Muhammadiyah? Kenapa harus Muhammadiyah yang dipilih? Karena Muhammadiyah ini dari pendiriannya tadi itu sudah melihat bahwa Islam itu tidak hanya persoalan-persoalan ibadah ritual, tapi lebih kepada aksi amal-amal sosial. Oke. Nah, sini bagi menarik bagi kita. Nah, kita lihat mungkin ini tidak hadis, tapi dalam kata-kata tuh khairunas anfahum linnas. Orang yang paling baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, mungkin di sinilah mungkin saya melihat Muhammadiyah lebih daripada yang lain. Di samping juga modernisasi Islamnya berkemajuan sehingga tidak jumud dia melihat sesuatu dalam ibadah gitu. Jadi ikut berpartisipasilah untuk membangun masyarakat dan segala macam, itu mungkin yang dilakukan oleh Muhammadiyah saat ini gitu ya, Bu, ya? Iya, dari dulu kan seperti itu. Iya. Muhammadiyah itu terkenal dengan Islam modernisnya. Artinya melihat sesuatu tuh bukan persoalan hanya ritual dalam ibadah, tapi secara menyeluruh. Sehingga rahmatan lil alamin itu tuh Benar-benar. di dalam gerakan Muhammadiyah ini, pasal kata Muhammadiyah ini. Oke. Buya, sekarang Buya membawahi atau UPP yang berada di bawah naungan Buya Yos sekarang ada beberapa ini. Ini cukup banyak ini ya kalau yang kita data ini. Yang pertama itu tentang ekonomi, bisnis dan juga pariwisata. Nah, ini bagaimana perkembangannya, on the track kah atau seperti apa yang sedang dijalankan oleh Muhammadiyah Sumbar ini, Buya? Ya, kita kan sebenarnya Muhammadiyah ini sebelum muktamar di Makassar itu kan konsennya pada pendidikan dan juga kesehatan. Oke. Situ di samping juga ada persoalan-persoalan sosial seperti panti asuhan. Tapi setelah muktamar di Makassar, muktamar ke-47, itu kan ekonomi itu menjadi pilar ketiga dari gerakan Muhammadiyah. Nah, lahirlah Majelis Ekonomi, Bisnis dan juga Pariwisata. Nah, sebenarnya ini yang penting karena bagaimanapun juga apapun gerakan, apapun kegiatan tumpunya tetap pada faktor ekonomi. Nah, saya melihat Sumatera Barat berapa dekade ini ada ketertinggalan dalam persoalan penggarapan. Oke. Kalau dulu kita tahu bahwa selalu ada Pak Meo menyatakan Muhammadiyah lahir di Jogja, Besarnya di Sumatera Barat. berkembangnya di Zona Sumatera Barat. Tapi saya melihat berapa dekade ini Muhammadiyah di Sumatera sangat jauh sekali tertinggal dibandingkan Jawa. Agak ada pergeseran lah, Ada ya. pergeseran. Sehingga sekretaris kita Pak Sayuti ya, wakil sekretaris itu menyatakan bahwa mungkin hulunya itu tokoh-tokoh itu lahirnya di Sumatera Barat. Iya. Mungkin karena terlalu deras airnya banyak di daerah lain, di hulunya agak kering gitu. Oke. Nah, untuk itulah mungkin dengan adanya di bawah saya Majelis Ekonomi, kita pun diamanahkan oleh kawan-kawan BWA lain yang ada di 13 Medi, Ya. waktu itu mempercayai, menggawangi ekonomi ini kepada saya. Dan inilah kita coba pada periode ini bagaimana menata ekonomi perserikatan ini. Tidak hanya di wilayah tapi sampai ke ranting. Sehingga kemandirian ekonomi itu akan terwujud. Tapi itu kan gak gampang, Rifka. Iya. Kita butuh orang-orang dan butuh waktu. Kami mentargetkan Indonesia Emas itu 2045. Iya. Nah, Muhammadiyah Sumatera Barat harus ada cita-citanya Muhammadiyah Emas itu di tahun 2035. 10 tahun sebelumnya. Sebelum Indonesia Emas kita sudah siap dengan itu. Kalau enggak nanti tertinggal kita. Iya. Nah, seluruh upaya dan daya kita akan lakukan itu. Bagaimana menggerakkan cabang, ranting, dan juga amal-amal soal lain. Sehingga on the track, sehingga siap kita untuk berkompetisi pada tahun 2045 itu. Saat ini apa yang sudah dilakukan di Majelis Ekonomi, Bu, ya? Di Majelis Ekonomi kita mendirikan usaha-usaha seperti perusahaan PT Sumbar Muamal Sinergi. Oke. Sebenarnya kan kita ingin membuat ekosistem. Ya. Oke. Karena kita lihat sekarang kan berkembang di zaman sekarang ini ekonomi itu ekonomi komunitas. Oke. Bagaimana sebuah komunitas itu menggerakkan ada ekosistemnya. Nah, Muhammadiyah sebenarnya berpotensi itu. Kita punya warga banyak sekali ya. Iya. Dan juga kita punya fasilitas untuk itu produksi. Bagaimana ini mengalir dulu. Tapi itu kan berat. Karena sekian lama mereka tuh biasa berbelanja tempat orang lain. Iya. Contoh, kalau hanya tercover satu saja, berapa banyak sekolah Muhammadiyah. Ya.
Kalau salah mulai dari TK itu sampai ke, ke perguruan tinggi, Iya. itu luar biasa banyak. Seragam aja kalau dia Kalau bisa diambil lah diproses ya. Sumbarmu, itu luar biasa. Oke. Luar biasa banyaknya. Jadi banyak potensi bisnisnya sebenarnya. Banyak sekali potensinya. Ini yang rencananya, Majelis Ekonomi akan memproses ini agar pemberdayaan ekonomi itu lebih meningkat, begitu ya? Iya, salah satunya seperti itu. Oke. Kemudian ada juga lembaga UMKM. Ya, Nah, ini juga sedang, diproses juga melalui UPP yang di bawah, Buya. Itu apa program-program atau yang sudah dilaksanakan, Buya? UMKM itu kita mendirikan namanya UD Agri Sumbarmu. Usaha dagang Ya, Agri Sumbarmu, oke. ini lebih kepada sebenarnya kan kita lihat, ranting-ranting kita itu kan banyak. Mmm, Ada 750 cabang, kita ada 150. Itu berkumpul tuh, masyarakat dan juga warga perserikatan. Sebenarnya ini yang kita dorong mereka itu produktif. Di samping mereka kelompok perserikatan, ranting, Muhammadiyah, cabang Muhammadiyah, tapi bagaimana mereka juga menjadi kelompok tani, kelompok wanita tani bagi Aisyah. Sebenarnya kan ini yang diminta oleh pemerintah itu. Nah, ini kita coba melalui lembaga UMKM, penguatan-penguatan lembaga kelembagaan itu. Sehingga masing-masing cabang dan ranting itu mempunyai hasil dan juga produk tersendiri. Kita coba sekarang itu pengembangan kopi ya. Kopi ada berapa teman-teman yang memproduksi bibit, dia memberikan gratis loh kepada Muhammadiyah. Dan juga ada dari lembaga balai benih, yang memberikan bantuan-bantuan. iya. Sekarang sudah 7 cabang loh Kak, 7 cabang Untuk hektar. benih itu? Ya, sudah tertanam. Bahkan pisang Cavendish itu lebih kepada dataran tinggi di padang-padang itu bulan besok itu panen. Itu satu tandan itu bisa harganya 100.000. Oke. Nah ini Sudah di 7 cabang? sudah di 7 cabang. Itu, targetnya seperti apa, Buya? Nah, saya mentargetkan periode ini harus minimal itu 100 cabang harus Punya punya basis. lahan untuk itu? Kita punya tanah wakaf dan juga di samping itu tanah-tanah pimpinan tadi kita berdayakan, tinggal kita share, kita bantu bibit, kita bantu pupuk, nanti share-nya bagaimana. Bagi hasilnya berapa gitu? Sehingga pimpinan yang mengurus Muhammadiyah itu produktif. Karena mereka kan juga ekonominya lemah di bawah itu. Iya 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 iya. Nah, tapi ekonomi dikuatkan, lembaga perserikatan kita dikuatkan. Mungkin Oke. share-nya tuh 20-80 lah. Iya iya. 80 buat pimpinan, 20% untuk perserikatan. Tapi minimal ada, ya minimal nih dana operasional masing-masing daerah ada nantinya gitu. Harusnya seperti itu. Dan ini akan berkelanjutan ke daerah lain? Kelanjutan saya langsung turun. Bawakan puncak-puncak ya, di Agam itu sampai 4 kilo. Tanah wakaf kita tuh 19 hektar. Saya datang itu di Saulun tuh di Terletak Bancah namanya. Oke. Itu luar biasa, negeri di atas awan. Iya iya. Saya datang itu dan kita tanam bersama-sama. Saya ingin betul memberikan contoh bagaimana kita menggerakkan, ekonomi itu di perserikatan. Jadi Buya Yos dan tim benar-benar datang ke situ, bawa bibitnya, ayo langsung ditanam, kita tuai hasilnya nanti. Iya, Dan ini akan berkelanjutan. berkelanjutan. Mudah-mudahan ini program bibit ini gratis bibitnya diberikan? Gratis. Gratis? Kebetulan ada sahabat saya yang Oke. juga anggota DPRD Sumatera Barat ya, Saudara Asril, itu saya berterima kasih sekali. Ya ya. Dia betul-betul melihat komitmen kita di Muhammadiyah. Oh, dia bantu, "Bang, saya bantu Bang," gitu. Berapa pun kebutuhan bibit dan alhamdulillah. Dan juga ada dari Balai Benih. Nah, Balai Benih ini sangat support kita juga. Cuma kan dengan pemerintah kan ada aturannya. Iya. Harus ada, nama koordinatnya, Iya iya. karena pertanggungjawaban ada. Tapi kalau bagi saudara kita itu tidak ada persoalan. Sehingga itu yang kita tanam dan kita bagikan. Tentu dengan persyaratan ketinggian-ketinggian tertentu ya, supaya nanti tanah itu betul-betul produktif dan hasilnya juga maksimal. Ada kontur tanahnya, Oh iya, macamnya. ketinggian, yang penting ketinggian. Oh iya. Dan ini ada pendampingan? Setelah bibit itu Oh iya, ada pendampingan? pada pendampingan nanti artinya kita tanam dengan spesifikasi spek yang telah ditentukan, nanti kita dampingi, bahkan nanti kita usahakan nanti bantu pupuk. Itu kalau kopi Arabica Dibantu juga pupuknya, Bu, ya? ya. Oke. Nah, saya sekarang mencari dan sudah ada tuh donatur-donatur bahwa nanti mereka tuh share. Share-nya itu kita bantu, itu perkiraan kita antara 15 sampai 20 juta lah per hektar sampai panen, ya kan. Mereka bantu itu semua, pengolahan lahan ya, semuanya, nanti tinggal bagi. Nah, bagi saya seperti ini, ada nih seperti Buya Anwar Abbas itu menarik. Dia bantu berapa ya Pak? Saya 10 hektar katanya kan.
Tapi kan dananya tidak langsung dibantu, bertahap. Nah, dia kita berikan nanti share 20%, tapi bentuknya tuh bukan uang kita kembalikan pada beliau, Iya. amal ibadah bagi dia untuk ke masjid. Nah, kita kan iri dengan Utsman bin Affan, Iya. sampai sekarang masih ada juga rekeningnya mengalir, ya kan. Nah, Sampai sekarang masih mengalir. mengalir. Nah, kita Kita berharap juga seperti itu. seperti itu, dan itu direspon oleh Buya Anwar Abbas. Tinggal saya minta kepada cabang yang agak serius untuk itu. Iya. Jadi ini tentunya akan diduplikasi di beberapa daerah lain. Iya. Donatur-donatur yang mau menyumbang juga akan tentunya Ya, sudah banyak itu, sudah banyak. Ada juga anggota DPR RI kita, berapa orang mau ternak kambing dia atau gimana, setahu kita ini yang kita harus rumuskan. Iya. Ini tidak main-main. Nah, kelembagaan di cabang itu harus kita kuatkan. Jangan nanti selama ini kan orang menyangkut di petani kita setiap bantuan itu betul lepas itu tidak ada pertanggungjawabannya. Oke. Sebenarnya orang bukan feedbacknya, tapi betul-betul dapat membangkitkan ekonomi. Itu sebenarnya tujuan. Jadi cabang ranting yang mau Ya. nanti boleh langsung hubungi Kita kontak kita nanti ya. kita nanti kita akan melibatkan terkoordinir ada lembaga pengembangan cabang dan ranting ya. Oke. Oh, ini terintegrasi ke beberapa lembaga yang lain. Lembaga wakaf karena menyangkut tanah. Iya. Itu kita libatkan semua lah. Nah, ini hal baru yang sedang kita coba kembangkan. Ya tentunya menjadi potensi untuk pengembangan ekonomi juga bagi ranting dan juga cabang. Iya. Baik Buya, masuk ke lembaga pengembangan industri halal dan juga lembaga pendamping proses produk halal. Ini lembaga baru ini Buya. Lembaga baru kalau di pimpinan pusat itu ada dan tidak ada juga di beberapa daerah lain. Tapi Sumatera Barat mengambil potensi ini karena Sumatera Barat mau menjadikan Sumatera Barat ini menjadi pusat industri halal. Nah, ini apa ini yang sedang kita coba lakukan Buya? Ya, sebenarnya kan kita ada target pemerintah nih. Ya. Sebenarnya kan 2024 kan seluruhnya harus wajib Iya. sertifikasi halal. Iya. Tapi kan diperpanjang ya. Diperpanjang. Karena tidak tercapai. Nah, tahun kemarin kan ada 1 juta target. Iya, 1 Dan juta. kita respon itu dengan mendirikan lembaga Pendamping proses produk halal. Dan alhamdulillah ketuanya langsung Saudara Lifkar langsung yang bertanggung jawab itu. Alhamdulillah bagus ya, dipercaya oleh Bank Nagari dan beberapa tempat juga seperti itu. Mungkin sudah ribuan juga. Iya. Yang jelas kita lakukan sertifikasi. Ini sangat direspon. Walaupun ini sepertinya bagi yang kalangan tertentu bukan sebenarnya kan ini yang jaminan pemerintah terhadap itu yang penting sekali, ya kan. Selama ini kan itu yang tidak ada, kan. Sehingga kita kekhawatiran kita makan atau di kuliner, sementara pemerintah menggalakkan kuliner. Iya. Jaminan mereka itu halal atau tidak, apalagi negeri kita ini boleh katakan lebih dari 85% adalah muslim. Ini penting. Maka masa sekarang industri halal itu yang paling produknya di Thailand ya, di Norwegia. Iya. Sementara kita negeri Islam tidak seperti itu. Nah, ini kita kejut dan Muhammadiyah harus bertanggung jawab di situ, punya tanggung jawab juga bagaimana nanti minimal kita di Sumatera Barat seluruh UMKM kita ya, UMKM yang ada di berdagang atau kuliner semuanya sudah mempunyai sertifikasi halal. Ini yang kita selalu dorong. Banyak orang memahami kalau di Sumatera Barat pasti masakannya halal, nggak mungkin nggak halal. Tapi sebenarnya prosesnya yang sedang dijaga oleh pemerintah dan di Muhammadiyah tentunya dengan LP3H itu mengawal proses itu ya Bu ya? Iya betul. Nah, 17 Oktober 2024 itu sebenarnya batas waktu untuk semua UMKM itu punya sertifikasi halal, tapi ini diperpanjang oleh pemerintah menjadi 2026. Iya. Nah, tentunya ini menjadi catatan penting juga bagi kenapa Muhammadiyah ikut di dalam ini, karena kita punya tanggung jawab juga untuk masyarakat, apalagi masyarakat Sumatera Barat. Baik, kemudian selain itu ada juga Lazismu sekarang sudah di bawah UPP-nya Buya Yos juga. Ini gimana perkembangannya Buya? Jadi ini kan baru ini. Iya. Baru berapa bulan ini saya diserahkan juga untuk mengurus ini. Nah, kita sekarang ini kan Lazismu untuk pusat itu kan luar biasa penggalangannya. Karena di situ kan tersimpan zakat ya, infak dan sedekah, bukan hanya zakat. Iya. Ini sebenarnya kan lembaga filantropi, ya apalagi ormas Islam seperti Muhammadiyah yang terpercaya ya, yang konon kabarnya adalah organisasi Islam terkaya di seluruh dunia. Lazismu ini menjadi sebuah instrumen untuk bagaimana masyarakat bisa menyalurkan zakatnya sehingga betul-betul sesuai dengan Asdaf 8 yang itu pakemnya.
tidak salah alamat. Sehingga orang memberikan zakat, nanti kemana zakatnya betul-betul kita yang mengurus. Di samping juga infak dan sedekah. Ini juga azas manfaatnya sangat besar sekali. Nah sebenarnya di Sumatera Barat saya melihat belum maksimal kita menggarap itu. Alhamdulillah kemarin dalam Rakerwil sudah terbentuk Lazismuh perwakilan di seluruh kabupaten kota. Di seluruh Iya, kabupaten kota? kabupaten kota, 19 kabupaten kota sudah Oke. terbentuk. Kalau dulu sebelumnya gimana Bu ya? Cuman ada di Padang, Iya, beberapa daerah? beberapa kabupaten yang baru siap. Oh. Nah, belum 100%, sekarang alhamdulillah 100%, dan juga ada beberapa KL. Nah, ini kantor layanan kita taruh di amal-amal usaha. Sekarang proses pendiriannya di di UM ya, di pondok pesantren, sehingga yang kita targetkan adalah orang-orang tua siswa ya, supaya gampang dia menyalurkan zakat. Nanti kan bisa saja nanti salah satunya yang fisabilillah Iya, pada mahasiswa mahasiswa untuk kita. anak didik kita juga Iya. gitu. Jadi, tentunya keinginan besar dari Lazismu mustahik itu menjadi muzaki semua, Iya, gitu ya Bu ya? Targetnya seperti itu? iya, lazismu itu jembatannya nanti, Iya iya. sehingga jurang pemisah yang tajam itu bisa kita dekatkan. Lazismu, ada juga Badan Wakaf Uang. Iya. Nah ini, apa saja mungkin program dan juga, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan Bu ya? Wakaf uang itu kan penggalangan uang, tapi dia tidak berkurang. Ini dimanfaatkan, uang yang diwakafkan itu tidak berkurang, tapi manfaatnya Oke. bisa kita berikan pembangunan sekolah, panti asuhan, dan juga orang-orang miskin. Iya. Yang kita bantu. Dan juga bisa akses modal. Ya bagi misalnya ada UMKM kita yang secara kita lihat bagus tapi terkendala persoalan modal. Iya, akses ke bank mungkin juga nggak bisa. Ya, tidak berat karena persyaratan nggak ada. Iya Nah, di sinilah wakaf uang. Kita berikan modal, tapi dalam tertentu dia mengembalikan manfaatnya, kan ada arti keuntungan. Keuntungan dia itu diberikan sebagian kepada wakaf uang untuk penambah wakaf uang, dan sebagian lagi ada persentasenya tuh Rifka, itu nanti diberikan kepada fakir miskin dan juga kita bantu sekolah-sekolah. Nah ini hal yang baru, belum banyak orang memanfaatkan itu, kita coba itu. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah berjalan berapa tahun ini di PPP. Jadi, hulu ke hilirnya kita miliki di Muhammadiyah ya Bu ya? Ya, Yang mau menyumbang ada Lazismu, mau zakat, infak, sedekah ada Lazismu, yang mau berwakaf boleh ada di badan wakaf, nanti pemanfaatannya bagi warga dan kader juga boleh ini, arahnya ke kalau fisabilillah tadi boleh ke anak didik kita segala macamnya. Nah ini hulu ke hilir dipersiapkan oleh Muhammadiyah. Ada juga lembaga pendayagunaan wakaf. Nah ini, apa ini Bu ya, ini lebih kegiatannya? kepada harta yang tidak bergerak ya, seperti tanah Oke, tanah. dan juga aset-aset bangunan. Kita kan banyak itu Rifka, kalau tidak salah itu ada di Muhammadiyah Sumatera Barat itu ada lebih kurang 4 juta meter atau 400 hektar loh. 400 hektar lahan. Nah, itu ada yang kosong, ada yang sudah ada bangunan. Ada yang strategis tempatnya Bu? Oh, banyak yang strategis itu, kalau lokasinya premium. Ini yang kita coba nanti pendataannya, mana yang bisa kita dirikan, misalnya apakah perhotelan nanti, bisa saja SPBU ke depannya, Oke. atau kuliner. Selama ini kan banyak yang diam seperti itu. Iya iya. Tanahnya itu mungkin sekarang orang mewakafkan dulu, sekarang nilainya tuh ada yang saya lihat harganya tuh sudah 10 jutaan 1 meternya? 1 meternya. Nah ini yang akan kita coba manfaatkan, kita berdayakan, ini produktif gitu. Sangat itu kita produktifkan. Sudah ada beberapa, lokasi-lokasi yang diplot untuk dikembangkan Bu ya? Ya, kalau yang di cabang-cabang itu itulah dengan adanya pertanian tadi kopi, Oh masuk ke situ ya? masuk situ dia. Jadi Benih wakaf padi? nanti pendataan tanahnya itu di majelis pendayagunaan wakaf, Iya. tapi pemanfaatannya di ekonomi. Nah, pembinaan lembaganya di UMKM untuk bagaimana merapikan itulah lembaga cabang dan ranting LPCN-nya. Jadi betul-betul terkoordinir antara masing-masing UPP itu. Itu ada sinkronisasi dan Oke. koordinasi antar lembaga itu. Jadi semua organisasi itu karena berada di bawah naungan satu naungan, jadi akhirnya bersinergi, berkolaborasi untuk membesarkannya. Ada juga ini yang terbaru ini Bu ya, yang terbaru, makanan bergizi. Ini Muhammadiyah, mengelola ini juga Bu ya di Sumatera Barat? Ya ini kan kita merespon
program unggulan dari Iya. presiden terpilih ya, Prabowo Subianto, makanan bergizi gratis. Ini kan strategis karena melihat persoalan stunting, kekurangan gizi anak-anak Indonesia, mereka mulai tahun 2025 ini mulai janji kampanyenya untuk merealisasikannya. Kita lihat berapa triliun, ratusan triliun yang di-save ya, spend untuk ini. Nah, Muhammadiyah, kita bagaimana kita bersentuhan dengan itu. Iya. Kita punya anak sekolah banyak. Iya. Kalau saya hitung mungkin dari PAUD, TK, SD mungkin ada sekitar 20 ribuan, 25 ribuan lah se-Sumatera Barat. Masa anak kita orang lain membayar, memberi makannya. Minimal untuk kita dulu gitu. Nah, itu dulu. Iya. Kini sekarang kita buat tim di pusat itu, namanya ada tim Kornas ya, koordinator nasional makan, namanya Di pimpinan pusat? Iya. pimpinan pusat. Oke. Makan namanya Kornas Makanan Bergizi Muhammadiyah namanya. Makanan Bergizi Muhammadiyah. Ya. Nah, di sini di Sumatera Barat Makanan Bergizi Muhammadiyah Korwilnya. Oke. Nah, kebetulan saya diberikan amanah untuk penanggung jawab itu. Oke. Berapa kali rapat kita mungkin tahap awal ini ya. Kemarin kan sudah nih untuk launching pertama sekitar 600.000 se-Indonesia. Di tahap kedua ini kalau tidak salah di bulan Maret April kita sudah masukkan di akunnya itu lebih kurang sekitar 8 sampai 9 titik lokus. 8 sampai 9 titik di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat. Di mana saja, Bu ya? Pertama di Al-Kausar, karena kita kan punya pondok Payakumbuh ya, di 50 kota. di Sarilama, 50 kota. Itu mengcover kalau tidak salah itu warga sekolah kita itu ada sekitar lebih kurang sekitar 2.000 di situ. Yang kita cover, tambah lagi ya, minimal kan titiknya 3.000. Oke. Tambahlah sekolah-sekolah yang berdekat. Termasuk sekolah-sekolah lain juga? Ya. Oke. Ya, artinya mungkin sekolah negeri ya, yang satu atau sekolah swasta yang lain kita gabungkan. Sarilama. Di Sarilama. Yang kedua di Sawadangka. Mualimin Sawadangka di Bukit Tinggi ya. Nah, itu kita juga punya siswa mulai dari SMA sampai ke PAUD itu lebih kurang sekitar ya hampir rata-rata hampir 2.000-an juga. Karena kan ada jaraknya juga. Kita maksimalkan, tapi kalau jauh kan nggak mungkin. Iya. Nah, sudah tuh di Kauman Padang Panjang. Nah, 3, yang 4 di Almuntas di Kota Solo. Habis itu di Lakitan. Di Lengayang ya, di pesisir selatan. Nah, Padang ini 1 itu di SMK Pariwisata yang di Ula Karang. Itu di bawah Aisyah. Dan juga sekarang ada juga di Tamiang, di Tamiang, Pesan Barat. Dan juga yang terbaru ini di Pariaman, karena kita punya rumah sakit Damantiasion juga di sana. Itu titik-titik yang kita utamakan. Satu lagi di Tanah Datar ya, di SMK-nya. Ini sudah beroperasi atau sedang dipersiapkan ya? Sedang dipersiapkan. Karena itu kan ada prosesnya. Prosesnya kita daftarkan dulu, nanti BGN Badan Gizi Nasional akan melihat apa kita layout dari kita ini layak atau tidak layaknya. Nah, nanti karena di pusat kan sudah ada kerjasama, ada tanda MOU antara BGN dengan PP Muhammadiyah di Tanwil kemarin. Nah, 3 lagi kita merealisasikannya. Masing-masing wilayah akan merealisasikan. Nah, untuk Sumatera Barat kita untuk saat ini ada 8 sampai 9 daerah ya, Bu ya. Nah, kita coba itu dulu. Nah, ini bukan hanya untuk sekolah Muhammadiyah tentunya. Juga untuk beberapa sekolah lain yang berdekatan dengan amal usaha. Jadi sekarang kita memanfaatkan amal usaha. Ya, kita mau amal usaha karena bagaimanapun juga ini kan walaupun ini sosial tapi kan ada bisnisnya juga. Iya. Nah, maka tentu amal usaha kita yang akan maju menjadi menjadi penanggung jawabnya, tapi tetap kita dampingin dari Korwil. Karena bagaimanapun juga ini ekosistem juga, Rifka. Jadi betul-betul nanti kan ada bagaimana membeli telurnya, membeli barasnya. Banyak ini, Bu, investasinya. Nah, ini ada Jatam juga, jaringan Tani Muhammadiyah kan. Kita memanfaatkan juga jaringan ini. Jadi berasnya itu kita beli adalah beras kalau tidak ada kelompok Muhammadiyah yang pakai petani itu, kita ambil dari warga pasir katanya yang pakai sawah. Nah, Agri Sumber Muda dengan PT Sumber Muda di situlah munculnya. Nanti dia yang akan dipakai oleh SPPG tadi. SPPG itu kan satuan yang manfaat tadi, lokus tadi. Jadi kerjasamanya itu dengan kita dengan amal usaha aja. Jadi betul-betul kita bangun ekosistem. Iya. Tapi produksinya itu adalah di petani-petani kita. Kembali lagi hulu hilirnya ya, Bu. Hulu hilirnya ya. Anak-anak kita yang penyelenggaranya amal usaha kita yang dibeli kepada jaringan dari warga dan kader juga itu. Nah, ini tentunya menjadi program nasional
yang sedang kita kawal di sini ya, Oh Bu? iya, kita kawal. Sedang kita kawal di sini. Nah, secara proses, ini akan diimplementasikan di tahun ini, Bu, ya? Insya Allah saya berharap ya, termen kedua ini Maret April ini sudah bisa kita operasional. Maret, April ini sudah bisa kita operasional. Oke. Jadi tadi ada beberapa program-program kemandirian yang sudah dilaksanakan. Nah, kira-kira cita-cita besar Buya Yos terkait dengan ekonomi Persyarikatan Muhammadiyah Sumatera Barat ini apa, Buya? Kemandirian ekonomi, Kak. Kemandirian ekonomi. Sehingga betul-betul Muhammadiyah itu berdiri di kakinya sendiri. Oke. Persyarikatan itu jaya, warga persyarikatannya kaya. Ya. Jadi betul-betul bermanfaat persyarikatan ini. Paling khairunas anfahum linas tadi. Orang yang paling baik itu adalah yang bermanfaat. Nah, Muhammadiyah ini untuk umat sebagai guidance, pedoman persoalan akhlak ya, persoalan ibadah sudah menjalani itu. Kan, tapi dalam ekonomi kita menginginkan Sumatera Barat itu betul-betul mulai dari ranting, cabang, daerah sampai wilayah betul-betul menggerakkan persyarikatan dengan hasil sendiri. Itu kita tidak tergantung dengan siapapun. Karena untuk diketahui kita Muhammadiyah lahir 1912 Ya. itu di zaman penjajahan. Belum ada Di zaman sulit ya, Bu, ya? itu zaman sulit luar biasa untuk berorganisasi. Tapi Kiamat Dahlan mampu melahirkan Muhammadiyah. 19 Kak Aisyah juga lahir ya. 4 tahun setelah itu, 5 tahun setelah itu. Dan begitu juga. Nah, di Sumatera Barat itu 1 abad. 2025 ini 2025 ini Muhammadiyah di Sumatera Barat. Ya datang 19 Mei 1925. Nah, sekarang di bulan Mei besok itu pas 100 abad. Ini harus kita sadari. Dengan 100 tahun ini bagaimana keadaan Muhammadiyah? Oke. Apakah sesuai dengan cita-cita besar dari pendiri-pendiri dulu atau belum? Nah, ini tantangan bagi kita generasi muda Muhammadiyah. Baik, dalam rangka 1 abad tadi, Bu, ya, apakah ada rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PW Muhammadiyah Oh Sumatera iya, Barat, Bu, ya? untuk 1 abad ini kita menyiapkan dari dini, kita betul-betul ingin melihatkan bahwa Muhammadiyah Sumatera Barat itu cukup besar. Nanti di 19 Mei, bulan Mei itu ada rangkaian ya. Kita buat rangkaian apakah seminar atau lomba-lomba ya. Tapi puncaknya nanti di bulan November kita akan show force. Artinya kita kerahkan seluruh potensi Muhammadiyah se-Sumatera Barat. Kita gelar nanti kita undang ketua umum hadir di sini, kita lihatkan bagaimana besarnya Muhammadiyah di Sumatera Barat. Itu target kita pada November 2025 besok. Muhammadiyah lahir di Jogja, besar di Ranah Minang. Itu yang mau kita Ya, perlihatkan ya, Bu, ya? kita perlihatkan secara fisik yang harus kita lihatkan. Yang selama ini mungkin ada pergeseran ya, Bu, ya? Ya, Nah, ini pastinya sedang berbenah juga di seluruh daerah sampai ke ranting. Bu, ya, terkait dengan ekonomi tadi. Daerah yang punya kemandirian ekonomi menurut Bu, ya, di Sumatera Barat ini di PDM mana saja mungkin kira-kira, Bu, ya? Atau malahan ada ranting mungkin yang kuat? kalau ranting kemarin dalam lomba LPCR Heeh. itu kita masuk 10 besar. Itu rantingnya itu ranting Sungai Janiah di Pasaman Barat. Oke. Di situ cukup lumayan. Artinya seluruh amal usaha ada madrasah aliyahnya ada, Oke. MTSM-nya ada, ibtidaiyahnya ada, TK-nya ada, panti asuhannya ada, masjidnya ada, dan juga kelompok taninya juga mulai bergerak. Nah, ini yang duplikasi ini. Saya ingin nanti adalah prototipe nagari yang betul-betul representasi Muhammadiyah. Oke. Nah, kita contohkan bagaimana Muhammadiyah membangun sebuah negeri. Nah, itu tuh kita coba dari kecil dulu. Ini kita akan coba nanti ke depannya, Rifka, bagaimana melihatkan itu. Tapi di daerah belum maksimal. Karena saya katakan tadi, kita biasanya dalam hidup itu kan ketika ada masa jayanya, ada masa turunnya, ada masa Roda berputar ya, Bu, ya? roda itu berputar. Dulu Sumatera Barat ini kalau dulu ini pusatnya tokoh-tokoh Muhammadiyah, amal usaha. UMSB itu, Rifka, itu lahir 1955. Itu universitas kedua setelah UMJ. Coba bayangkan. Universitas kedua? Iya.
setelah UMJ. Secara nasional ya? Secara nasional. Oke. Jadi UMSB itu universitas pertama di luar Jawa, Heeh. universitas yang kedua Kedua. di seluruh Indonesia. Tapi luar biasa jayanya dulu. Begitu juga sekolah-sekolah. Tapi seperti beberapa dekade ini kita ada penurunan. Iya. Ini biasalah, hukum alam kah. Iya. Setelah jaya kadang-kadang kita lupa membangun lagi. Itu tidak hanya di Muhammadiyah. Di negara-negara kulit seperti itu kejadiannya. Sudah sunatullah seperti itu kan. Kadang generasi yang lemah dilahirkan karena dimanjakan dengan amal usaha banyak, lupa membangun, terperosok lagi. Kita coba membangkit kembali Muhammadiyah di Sumatera Barat. Jadi kesehatan sudah oke, pendidikan sudah oke, syiar mungkin sudah oke, ekonomi menjadi PR kita untuk bisa membesarkan di Sumatera Barat ya, Bu ya? Sehingga kita sekarang ada tagline-nya. Ya. Pengajian kita tuh fikih dan pitih itu. Fikih dan pitih? Ya. Oke. Ya fikih itu hukum itu tidak akan berdiri ketika ekonomi kita lemah. Iya. Jadi kajian-kajian kita di bawah itu setelah pengajian ya, bagaimana persoalan-persoalan apapun persoalan ibadah, persoalan agama kita bahas. Tapi intinya bagaimanapun juga ekonomi tadi itu tak bisa kita lupakan. Operasional kegiatan di daerah, ranting, cabang, walaupun wilayah ya tentunya ada uangnya. Ya. Nah, uang inilah yang sedang kita coba kembangkan dengan pemberdayaan ekonomi ya, Bu ya. Buya, saya mau masuk ke ini kalau melihat historis Buya ini. Ya. Sudah malang melintang juga di dunia persilatannya perpolitikan di Sumatera Barat. Nah, saya mau menggali informasi ini. Awal mula tadi sudah disinggung juga masuk ke salah satu partai. Kemudian itu langsung masuk menjadi anggota DPRD, Buya? Ya tahun 1999 itu saya langsung di DPRD Kabupaten Pasaman. Baru masuk di Pasaman dulu? Pas. Di DPRD Pasaman. Kemudian saya mau dengar cerita proses awal sampai ya Buya akhirnya menambatkan hati mungkin berhenti secara langsung di perpolitikan, tapi sepertinya membidani juga ini di belakang. Di belakang layar ini banyak ini. Nah, ini yang mau saya gali ini. Gimana proses awalnya, Buya? Jadi karena kita aktivis itu kan kita pada dunia-dunia pergerakan kan luar biasa sekali ya, semangat kita. Sehingga ketika tamat waktu itu saya bekerja pernah di Bakri ya, di Bakri Pasaman Poltesen. Habis itu saya buka usaha sendiri, perusahaan. Ketika itu terjadilah reformasi. Saya ikut dalam gerakan besar itu. Ketika itu multi partai. Oke. Karena basis kita di Muhammadiyah. Iya. Maka saya pilih Bisa masuk ke Partai Amanat Nasional. Oke. Itu waktu itu umur 28 lah, Rifka. Baru umur 28 udah masuk politik, Buya? Politik. Dan waktu itu alhamdulillah setelah berapa waktu saya dipercaya menjadi ketua partai di tingkat kabupaten pada umur 29 tahun. Umur 29 tahun. Jadi ketua partai itu Pasaman, bukan waktu itu masih satu ya, Pasaman Barat itu belum dimekarkan. Sehingga ketika pemilu 99 saya terpilih dari PAN di DPRD Pasaman. Tapi di situ saya dulu selalu bercita-cita setiap masuk organisasi itu harus adalah legasi yang harus kita tinggal. Oke. Legasi itu penting ya, Bu? Penting sekali. Tidak perlu lama kita, tapi harus ada legasi. Dan alhamdulillah semangat waktu itu yang lama sekali pemisahan Pasaman Barat itu. Saya diamanahkan untuk menjadi ketua pansus ya. Berapa kali gerakan itu gagal. Dan akhirnya waktu itu saya masih anak muda ya, umur 30-an, saya diamanahkan untuk menjadi ketua pansus. Dan alhamdulillah itu terlaksana. 2003 itu terpisah antara Pasaman dan Pasaman Barat. Terus saya sendiri ketua pansus. Dan tahun 2000 itu saya ikut juga kontestasi menjadi calon bupati Pasaman. Itu waktu setelah dipilih DPRD. Oke. Jadi sebagai ketua partai saya ikut ya, walaupun waktu itu masih pengalaman masih muda, tapi saya sudah ikut dalam proses itu pemilihan di DPRD. Itu umur 30. Umur 30. 6 bulan lah waktu itu. Syarat minimal waktu itu jadi calon bupati 30. Pas ya, Bu ya. Umur 30 itu. Jadi kalau sekarang anak muda saya lebih dulu di tahun 2000-an lah tuh. Nah, masuk ke Sumbar? Nah, ketika itu saya dalam hati saya itu setiap periode itu saya selalu satu periode. Oke. Karena bagaimanapun juga kecenderungan tadi itu periode ini artinya ini pemikiran saya. Kecenderungan untuk periode kedua itu biasanya daya juang itu tidak sehebat yang pertama.
saya bertekad waktu itu periode berikutnya saya masuk di Tadi Persumbar. Dan alhamdulillah saya masuk kepengurusan juga, saya masuk di Provinsi. di PAN Sumbar, dan di Ring waktu itu pemilu 2004 saya terpilih menjadi anggota DPRD Sumatera Barat. Dan saya selalu konsen di bidang ekonomi. Komisi B waktu itu kita dirikan waktu itu Bank Nagari. Oke. Waktu periode kita itu Bank Nagari itu menjadi PT, perusahaan Oh, berubah badan usaha. Badan usaha di PT menjadi PT ya. Habis itu Masjid Raya Sumatera Barat ketika kita itu. Dan ini gitu Muhammadiyah ini. GDM ini periode kita ini. Kita bagaimana berjuang di meyakinkan gubernur waktu itu dengan teman-teman bagaimana kita membangun gedung dakwah Muhammadiyah ini. Dan alhamdulillah periode kita berdiri gedung dakwah Muhammadiyah ini, ya. Habis itu ada gedung yang di UM itu Ahmad Syafi'i Ma'arif itu. Iya. Nah, itu hasil dari bagaimana CSATML. Kita tidak harus berjuang untuk Muhammadiyah, tidak hanya harus jadi pimpinan harus Muhammadiyah. Tapi dimanapun kita tidak hanya jadi struktural. Oh, tidak harus. Ya. Saya lama berkecimpung di luar ya, karena kita konsep ketika komitmen tadi itu kita tidak bisa rusak Muhammadiyah dengan politik. Tapi kita mendorong, memberikan kontribusi kepada Muhammadiyah. 1 periode, 2 periode Bu ya? 1 periode di DPRD Kabupaten, 1 periode di provinsi, saya maju DPRI, kalah, ya selesai. Udah. Artinya gitu, saya tidak mengulangi lagi. Karena bagi saya itu artinya kalah menang itu kan persoalan proses. Iya. Tapi pernah mencoba, kita beri ruang pada yang lain, yang muda-muda untuk melanjutkan perjuangan kita. Tidak harus kita. Akhirnya menjadi aktor di belakang layar hari ini. Seperti Boleh saya sampaikan ini aktor di belakang layar untuk 2024 kemarin ya Bu ya? ya, sebenarnya kita memberikan guide. Iya, karena ini kan menjadi hal yang baru di Muhammadiyah. Dulunya tidak ada rekomendasi, tidak ada hal-hal seperti itu yang dilakukan oleh mulai dari PP sampai ke PWM. Nah sekarang ada, dan ini tentunya harus ada yang mengawal. Bu Yayos termasuk yang mengawal proses ini, sehingga ini silakan cerita nih Bu ya, ini di mana teknisnya waktu itu Bu ya? Jadi waktu itu diamanahkan lagi waktu saya membidangi LHKP, Lembaga Khidmat Kebijakan Publik ya, yang notabene di sini berkecimpung di daerah-daerah politik. Iya. Nah, sepakatlah waktu itu bahwa melihat kondisi sekarang itu Muhammadiyah tidak boleh lagi menjaga jarak dengan Jangan jadi penonton lagi. Kita selalu memberikan cek kosong, setelah jadi pemimpin susah kita memberikan tanggung jawabannya. Begitu juga kita yang kita urus tuh rakyat. Tapi karena kita tidak ada dorongan, bagaimanapun juga pembangunan itu pasti yang menentukan adalah legislatif dan eksekutif. Oke. Dia lebih cenderung mereka tuh memberikan bantuan kepada orang-orang yang mendorongnya. Selama ini kan Muhammadiyah ada di mana-mana, sehingga tidak jelas kontribusinya terhadap perjuangan mereka. Nah waktu itu kita tidak partisan, kita memberikan rekomendasi kepada caleg, itu tidak pilih partai. Mulai dari partai paling kanan sampai paling kiri, kita melihat figur. Ada kriteria yang kita tetapkan, ada kader, orang selama ini berjuang untuk Muhammadiyah. Dan kita rekom, alhamdulillah dari hasil rekom itu, DPR itu 10 orang. Dari 14 orang DPR RI yang Dari 14 orang, 10 orangnya rekomendasi. Lalu lolos. Dan di DPRD Sumbar itu sekitar 15, kabupaten kota banyak lah. Itu lebih 50 orang kabupaten kota. Hampir seluruh kabupaten ada yang rekomendasi. Nah gunanya apa? Sekarang kan banyak yang berikan kontribusi ya, bantuan pokirnya, dan juga beberapa orang anak-anak muda kita yang diambil menjadi tenaga ahli dan staf ahlinya. Ini bagian dari komitmen mereka ketika mereka dibantu. Di PSU kemarin juga, di DPD, kita merekomendasikan 3, alhamdulillah ketiga-tiganya lolos. Ketiga-tiganya lolos? Ya, dari 4 loh. Oke. Nah, dari 4. Ada Ustadz Muslim Yatim, ada Ustadz Jelfatullah, dan ada Pak Irman. Nah, Pak Irman ini luar biasa sekali. PSU dulu, dibatalkan dulu, habis itu di PSU. Ketika PSU, seperti sirkus kita buat, recap. Nah, yang 2 ini tidak rusak, tidak keluar. Orang waktu itu, saya pertanggungjawabannya luar biasa waktu itu. Itu luar biasa sekali. Itu kalau sempat nanti Pak Irman tidak lolos, wah setelah Pak Irman didukung Muhammadiyah lagi, tidak lolos. Nah, itu. Atau misal Pak Irman lolos, pertaruhan politik ini pertaruhan betul-betul luar biasa. Atau Pak Buya Muslim atau Jelfatullah yang tidak lolos, Pak Irman yang lolos. Ini pendukung-pendukung Jel marah betul kepada saya. Tapi alhamdulillah dengan skenario, dengan strategi yang kita akur sedemikian rupa, alhamdulillah Pak Irman maju tanpa merusak
yang kita rekomendasi kedua. Kekuatan kader dan warga Muhammadiyah Nah, di seluruh daerah. mulai cerdas dia menggunakan haknya. Oke. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dikawal bersama, termasuk di politiknya. Karena amar bisanya mencegah kemungkaran itu dengan kekuasaan. Iya. Lihat bagaimana perjuangan Rasulullah. Kurang apa dia di Mekah, kampung halamannya, ya kan? Orang terpandang, tapi kekuasaan tidak di tangan dia. Dia hijrah ke Madinah, ke Yastrib. Dia bangun imperium itu. Dia bangun sebuah kekuasaan ya, yang betul-betul itu namanya apa, negeri Madani itu. Dia bisa menundukkan Jazirah Arab. Kita lihat bagaimana besarnya Islam ketika kekuasaan itu di tangan orang yang benar, di tangan-tangan kita. Nah, kita butuh itu. Nah, kita lanjutkan dengan pilkada kemarin. Alhamdulillah. Oh ya, pilkada. Ya, Itu kita rekomendasikan. hitung-hitungannya berapa, Bu ya? Kita lolos sekitar ya 11 dari 19 dari 19. 11 dari 19. Ya, dan 1 gubernur. Dan 1 gubernur. Ya. Oke. Ini untuk uji coba pertama, alhamdulillah. Sepertinya warga dan pimpinan lain menyadari untuk itu. Walaupun di situ di sana sini pasti ada ya. Iya. Nah, ini bentuk istihad lah namanya, istihad politik. Istihad politik kita. Jadi kita berharap goresan tangan dari orang-orang yang sudah kita rekomendasikan itu tentunya nanti akan Harapan kita. memberikan dampak juga bagi warga, kader, dan juga masyarakat. Dan kita tidak ada transaksional. Tidak ada transaksionalnya gitu. Pileg, PSU maupun juga pilkada. Kalau di yang lain partai-partai dengarnya luar biasa, Iya. tapi bahkan kita yang urung rembuk Iya. untuk memenangkan calon kita. Ini luar biasa sekali. Nah, harapan kita nanti bupati atau kepala daerah yang kita pilih itu mampu dia mengimplementasikan program-programnya kepada rakyat ya, khususnya tentu kepada ada manfaatnya bagi perserikatan. Jadi Muhammadiyah tidak terafiliasi langsung dengan partai, tapi Muhammadiyah Sumatera Barat menjadi rumah besarnya partai politik di Sumatera Barat. Gitu ya, Bu ya? Ya. Baik, terakhir Bu ya. Ya. Pesan-pesan untuk warga dan kader Muhammadiyah Sumatera Barat. Ya, pertama saya berpesan di sini mungkin sesuai dengan semboyan atau moto dari dari Perserikatan PWM, solid dalam gerakan, terukur dalam tindakan. dari segi apapun, baik dalam ibadah maupun persoalan ekonomi, modal perjuangan. Kalau kita tidak solid, tidak bersatu, apapun yang akan kita buat tidak akan jadi. Tapi kalau kita bersatu, solid, kita punya semuanya. Kita punya sekolah, kita punya sumber daya manusia, kita punya tanah, semuanya yang dimiliki Muhammadiyah. Tinggal lagi menyatukan hati. Kalau insya Allah nanti periode ini kita sudah mulai itu, sudah menunjukkan perubahan, Muhammadiyah Sumatera Emas nanti 2035 itu akan tercapai. Itu mungkin pesan kita. Baik, terima kasih banyak Buya Yosmiri Yusuf, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat telah membersamai menjadi narasumber di podcast GDM 62 kali ini. Tentunya banyak hal-hal positif dan juga penyemangat yang kita dengarkan tadi bersama-sama, bahwa pemberdayaan ekonomi tentunya untuk bisa membesarkan perserikatan juga, kekuatan politik, kekuatan goresan tangan dari orang-orang yang sudah direkomendasikan juga kita harapkan bisa menyentuh lini-lini di seluruh masyarakat dan memberikan efek yang baik juga tentunya bagi perkembangan Sumatera Barat. Sekali lagi terima kasih, saya Rifka Abadi, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.